Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Fitrotul Janah akan mempresentasikan tentang deflokulan dan koagulan untuk memenuhi tugas mata kuliah keramik modern. Dosen pengampu Profesor Hamzah Fansuri, SSI, MSI, PhD. Berikut merupakan buku referensi yang saya ambil dari Principle of Ceramic Processing, Second Edition, James S. Reed. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deflokulasi dan koagulasi, di mana deflokulasi merupakan proses dispersi yang distabilkan oleh aditif dan terabsorpsi pada partikel yang dapat meningkatkan gaya tolakan listrik serta mencegah konvergensi sterik partikel, di mana zat aditif tersebut dinamakan dengan deflokulan. Selanjutnya, koagulasi itu merupakan proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut dengan koagulan, di mana koagulan sendiri merupakan elektrolit sederhana yang mendorong aglomerasi partikel dengan mengurangi tolakan partikel atau halangan sterik. Maka dari itu, aditif yang disebut sebagai deflokulan dan koagulan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemrosesan keramik. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan pada proses deflokulasi, eh, di situ partikel-partikel tersebar secara merata dalam cairan. Pada suspensi yang terdeflokulasi dengan baik, partikel mengendap relatif lambat dan sedimen relatif padat serta lebih mudah terdispersi. Pada proses koagulasi, koloid mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik-menarik antara partikel lebih kecil daripada gaya tolak-menolak akibat muatan listrik. Pada kondisi stabil ini, penggumpalan partikel tidak terjadi. Melalui proses koagulasi, terjadi destabilisasi sehingga partikel-partikel koloid bersatu dan menjadi besar. Bisa kita lihat pada kedua gambar, deflokulasi hasil akhir cairannya itu lebih keruh dan koagulasi lebih jernih. Berikutnya mengenai pengemasan partikel dalam suspensi cair. Yang pertama yaitu desorpsi dan pelarutan. Adapun salah satu contoh dari desorpsi dan pelarutan yaitu pelepasan alkali dari permukaan mineral lempung seperti kaolinit. Pada gambar, kation yang dapat ditukar dalam mineral lempung diserap antar muka antara kristalit dari agregat lempung yang ditumpuk. Dispersi agregat tanah liat dalam air melepaskan basa ke dalam media berair dan meninggalkan permukaan partikel bermuatan negatif. Ion alkali merupakan ion yang dapat dipertukarkan. Ion alkali yang terabsorpsi pada permukaan diperlukan untuk memastikan bahwa netralitas muatan terikat lemah pada kristal. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu reaksi kimia dengan lingkungan berair. Muatan permukaan terhidrasi dari partikel oksida murni yang terdispersi dalam air ditentukan oleh reaksinya dengan ion H3O atau OH. Pada permukaan reaksi, permukaan yang terhidrasi alumina asam pada reaksi sebelah kiri dengan nilai pH kurang dari 9 dan basa pada reaksi sebelah kanan dengan nilai pH lebih dari 9. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan ion H3O yang dapat menurunkan pH dan penambahan ion OH yang dapat menghilangkan hidrogen dari permukaan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu absorpsi spesifik ion. Ion dalam larutan yang bukan komponen medium cair murni juga dapat berinteraksi dengan permukaan. Ion sederhana diabsorpsi pada permukaan yang memiliki muatan berlawanan. Absorpsi lengkap dari ion sederhana M+ atau amin dapat menetralkan muatan permukaan. Absorpsi elektrolit polimer dapat mengubah polaritas dan meningkatkan muatan partikel seperti yang ditunjukkan oleh persamaan pada gambar yang ditampilkan tersebut. Ion kompleks memiliki natrium pirofosfat
yang dapat diabsorpsi pada permukaan netral atau yang bermuatan. Selain itu, absorpsi ion multivalen dapat membalikan muatan permukaan. Kemudian, pengembangan lapisan ganda listrik. Ion dan molekul polar dalam larutan yang melindungi partikel bereaksi dengan permukaan yang bermuatan. Gaya Coulombic menolak ion dengan muatan yang sama, tetapi menarik molekul cair polar dan ion dari muatan yang berlawanan ke daerah yang lebih dekat permukaan. Meskipun netralitas muatan keseluruhan harus dicapai, perbedaan potensial listrik antar permukaan dan larutan juga dapat dipengaruhi. Gradien potensial tidak tajam karena getaran termal molekul dalam medium cair menyebabkan difusi beberapa ion lawan. Penggunaan pelarut dengan konstanta dielektrik atau suhu yang lebih rendah juga dapat membasahi lapisan difusi. Berikut ini merupakan sifat elektrokinetik yang juga dapat mempengaruhi proses developasi dan koagulasi. Partikel bermuatan dalam suspensi dapat menentukan perbedaan potensial tetap dan kecepatan partikel yang disebut dengan kecepatan elektroforesis. Larutan ion yang berdekatan dengan dinding kapiler lapisan ganda listrik didorong untuk mengalir ketika ada perbedaan potensial yang disebut dengan aliran elektroosmotik. Selama proses aliran, bidang slip hidrodinamik harus tetap terjadi di suatu tempat yang berada pada lapisan ganda. Selanjutnya, stabilitas deflokulasi dan suspensi. Apabila serbuk dideflokulasi dengan benar, akan membentuk lapisan ganda bermuatan yang saling tolak, atau secara fisik mencegah mendekatnya partikel karena halangan sterik dari molekul terabsorpsi. Asam oleat itu memiliki wujud cair pada suhu 25 derajat Celcius dan memiliki konstanta dielektrik hanya sekitar 2,5. Tetapi gugus molekul di setiap ujungnya sangat berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ditampilkan, di mana gugus COOH mengabsorpsi kuat pada permukaan oksida. Rintangan sterik dari molekul yang terlihat dapat menghasilkan butiran halus yang cukup untuk deflokulasi. Secara umum, tolakan sterik sebanding dengan ketebalan lapisan terabsorpsi dan sifat kimia dan juga konsentrasi molekul terabsorpsinya. Berikut ini merupakan perbedaan dari deflokulasi dan flokulasi. Pada deflokulasi menunjukkan bahwa partikel-partikel tersebar secara merata dalam cairan pendispersi, di mana pada deflokulasi ini membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk sedimen. Tetapi ketika sudah terbentuk sedimen akan sangat sulit terdispersi kembali. Pada flokulasi, partikel-partikel cenderung bergabung dan membentuk agregat-agregat kecil. Pada flokulasi ini cepat cepat terbentuk sedimen, sehingga proses deflokulasi merupakan proses yang lebih baik dalam pemrosesan keramik. Dan yang terakhir merupakan perbedaan dari koagulasi dan flokulasi. Pada gambar menunjukkan bahwa suspensi dapat menggumpal dengan satu atau lebih dari 3 mekanisme untuk koagulasi, sedangkan 2 mekanisme untuk flokulasi. Dua model partikel koagulasi yang dihasilkan oleh ion yang terabsorpsi dan molekul kecil, dan flokulasi yang dihasilkan oleh pengikat. Koagulasi didukung oleh interaksi antara permukaan hidrofobik yang mengurangi luas permukaan air dari permukaan hidrofobik. Koagulasi heteropolar terjadi ketika partikel dalam suspensi memiliki muatan permukaan yang berlawanan. Dan suspensi partikel lempung lateral negatif dan positif di koagulasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.